Selamat datang Bapak Ibu, kembali lagi bersama kami Kombel Lifelong Learning. Kali ini kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk membahas yang sedang hangat ya, dan mungkin akan kedepannya akan berlanjut mengenai kurikulum deep learning. Beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu ada sebuah perubahan dari kurikulum Merdeka untuk dirubah menjadi kurikulum deep learning. Mari kita bersama-sama mengenal bagaimana itu kurikulum deep learning. Saya ambil sebuah pendekatan, sebuah persepsi mengenai pendekatan deep learning dalam kurikulum, dalam artian mewujudkan prinsip mindful, meaningful, dan joyful. Nah, pendekatan ini tentunya agak tidak terlalu asing untuk kita, karena pada dasarnya selama kita belajar ataupun waktu Bapak Ibu sedang melakukan perkuliahan, sebetulnya kurikulum deep learning ini pernah kita dapatkan. Walaupun penyampaian ataupun penerimaan yang kita terima itu tidak terlalu detailkan. Baik Bapak Ibu, mari kita mengenal tentang kurikulum deep learning. Ini merupakan suatu pengantar untuk nanti kedepannya kita mempersiapkan menjalankan kurikulum deep learning. Jadi Bapak Ibu, dalam era digital yang semakin maju ini, pembelajaran yang berkonotasi menggunakan mesin, ya, itu ada hubungannya dengan deep learning, yang dimana menawarkan potensi besar untuk merevolusi pendidikan. Karena kita sekarang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa jauh dari media teknologi. Namun di balik teknologi canggih ini, Bapak Ibu, penting untuk mengingat bahwa proses belajar seharusnya tidak hanya efektif, tetapi juga bermakna dan juga menyenangkan. Nah, ini yang seringkali kita melupakan hal itu. Meskipun secanggih apapun itu kita menggunakan Quizzes, kita menggunakan Kahoot, kita menggunakan Google Form, tapi kalau misalkan dari peserta didiknya tidak menikmati, itu yang akan sedikit jomplangnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita mulai mengenal apakah deep learning dan bagaimana relevansinya dalam pembelajaran. Yang pertama, deep learning ini merupakan sebuah cabang pembelajaran yang konotasinya lebih kepada mesin, artinya media yang lebih banyak menggunakan alat, di mana jaringan-jaringan syaraf buatan itu, artinya dalam mesin itu mempunyai banyak lapisan, ya, atau dalam bahasa Inggrisnya deep neural networks, untuk mempelajari pola kompleks yang digunakan dalam data. Ini memungkinkan si mesin itu, alat itu, untuk belajar seperti manusia. Mungkin Bapak Ibu pernah merasa pada saat kita membutuhkan sesuatu, ya, kemudian pernah juga kita memikirkan sesuatu, tiba-tiba ketika Bapak Ibu membuka HP Bapak Ibu, muncul iklan atau sebuah siaran yang, loh kok bisa tahu ya ini HP apa yang saya cita-citakan atau apa yang saya harapkan. Contoh lah, saya pada saat saya ingin sekali mempunyai sebuah bed tenis meja Bapak Ibu. Cuma sekedar hanya memikirkan dan sesekali scroll, sesekali ngetik bed tenis meja yang bagus seperti apa dan sebagainya. Di kemudian hari, pada saat saya sedang bermain dunia maya,
tiba-tiba ada iklan yang sering muncul itu tentang bed tenis meja. Nah, jadi deep learning ini keinginannya adalah bagaimana si mesin ini bisa satu pemikiran dengan kita untuk pembelajaran yang baik dan menyenangkan itu seperti apa. Dan mudah-mudahan nanti akan muncul, memberitahu kepada kita. Nah, jadi dengan kemampuan seperti itu, maka proses informasi pun akan lebih kompleks. Lalu apa relevansinya? Ya, mesin dalam deep learning ini, ya, pembelajaran deep learning ini, di mana relevansinya deep learning telah menunjukkan potensi luar biasa dalam pembelajaran. Contohnya misalkan seperti personalisasi konten. Ya, apa yang kita butuhkan kadang-kala muncul iklan dari Canva, Quizzes dan sebagainya. Kemudian pengenalan pola belajar siswa. Lalu ada adaptasi pembelajaran yang berbasis data, ya. Sekarang udah zamannya canggih Bapak Ibu. Ya, Word, Excel, bahkan spreadsheet pun sekarang kita sudah harus mulai mengenal Bapak Ibu. Hal ini memungkinkan pembelajaran yang lebih efektif dan berpusat pada siswa. Kita coba mengenal salah satu prinsip dari deep learning kurikulum ini. Prinsip pertama ialah prinsip mindful, di mana ada 3 sub yang menjadi patokan. Pertama, fokus, sadar, dan terhubung. Fokus di sini artinya mindfulness dalam pembelajaran berarti fokus penuh pada materi pelajaran tanpa gangguan eksternal. Deep learning dapat membantu meningkatkan fokus dengan menyesuaikan konten dan ritme pembelajaran sesuai kebutuhan individu. Kedua, kesadaran. Mindfulness di sini juga melibatkan kesadaran diri terhadap emosi, pikiran, dan tubuh selama proses belajar. Deep learning dapat melacak, nah ini Bapak Ibu, melacak pola belajar dan memberikan feedback, sehingga dapat membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Kemudian ada keterhubungan. Jadi mindfulness ini mendorong koneksi antara siswa dengan materi pelajaran, menciptakan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan bermakna. Deep learning dapat memfasilitasi interaksi yang personal dan kreatif dengan materi pelajaran. Itu. Jadi proses mindful di sini adalah deep learning dapat setidaknya membaca pikiran dari peserta didik apa yang diinginkannya. Kita dibantu oleh suatu proses mesin, ya, yang dimana nanti antara kita dengan siswa akan terjalin satu kecocokan Bapak Ibu. Kemudian bagaimana penerapannya? Penerapan prinsip mindful dalam deep learning. Pertama, ada pengalaman imersif. Nah, pengalaman imersif ini merupakan penggunaan teknologi VR, ya, dan AR, virtual reality dan augmented reality dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendalam dan interaktif, meningkatkan fokus dan engagement siswa. Maksudnya apa di sini? Contohnya, kita mungkin sudah terbiasa menggunakan Quizzes, kita sudah terbiasa menggunakan Google Form. Nah, disinilah prinsip mindful ini. Kadangkala bahkan menggunakan pola permainan word wall, ya, ataupun yang lainnya, Canva dan sebagainya. Jadi pengalaman imersif inilah merupakan salah satu prinsip dari mindful. Kemudian ada adaptive learning. Algoritma atau cara baca deep learning ini dapat menyesuaikan kecepatan dan konten pembelajaran berdasarkan kebutuhan individu, meningkatkan fokus dan efisiensi belajar. Kemudian yang ketiga ada mindfulness training. Aplikasi deep learning itu dapat diintegrasikan dengan latihan mindfulness seperti meditasi atau latihan pernapasan atau meningkatkan kesadaran diri dan konsentrasi. Kemudian ada yang kedua prinsip meaningful. 3 fokusnya yaitu bermakna, relevan, dan berdampak. Bermakna di sini maksudnya Bapak Ibu, pembelajaran yang bermakna menghubungkan
materi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Nah, ini seringkali kita juga sudah pernah Bapak Ibu ya. Dan membantu mereka melihat relevansi pembelajaran dalam konteks yang lebih luas. Ini yang sering kita lupakan. Memang pada dasarnya pada saat kita di apersepsi Bapak Ibu, seringkali kita menghubungkan antara apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak dihubungkan ke dalam materi pelajaran. Tapi yang sering kita lupakan adalah bagaimana relevansinya itu. Ya. Maka dari itulah di dalam relevan, pembelajaran yang relevan mengadaptasi materi pelajaran dengan minat dan kebutuhan siswa. Sehingga mereka merasa terlibat dan termotivasi untuk belajar. Dan yang ketiga, ada suatu dampak. Ya. Pembelajaran yang berdampak mendorong siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk menyelesaikan masalah nyata dan menciptakan perubahan positif di dunia. Jadi ketemu tuh trial error-nya itu. Jadi meskipun melakukan kesalahan, tapi dia mempunyai solusi. Terkadang peserta didik kita ketika sudah melakukan kesalahan, ya sudah tidak ingin untuk melakukan suatu pencarian solusinya. Kemudian di sini Bapak Ibu, penerapan prinsip meaningful-nya seperti apa? Nah, penerapannya yang pertama PJBL. Jadi sebetulnya kita sudah Bapak Ibu ya. Hanya kita mungkin ya ini segera mengingatkan. Project based learning. Deep learning dapat membantu dalam desain dan pelaksanaan proyek yang menarik dan menantang. Memungkinkan siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Jadi aplikasi deep learning ini seperti Canva dan sebagainya itu dapat membantu program atau model pembelajaran PJBL ini. Kemudian ada PBL, ya, pembelajaran berbasis masalah. Deep learning dapat membantu mengidentifikasi dan menganalisa masalah dunia nyata, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mencari solusi yang kreatif. Dan yang ketiga ada sebuah kolaborasi. Jadi deep learning dapat memfasilitasi kolaborasi antara siswa dan guru yang dimana memungkinkan berbagi pengetahuan dan ide serta membangun komunitas belajar yang lebih kuat. Ini waktu itu mungkin Bapak Ibu kolaborasinya seperti Google Classroom. Itu contohnya, contoh salah satu aplikasi yang ada dalam kurikulum deep learning Bapak Ibu. Dan yang ketiga ada prinsip joyful. Nah, 3 fokusnya menyenangkan, kreatif, dan kolaboratif. Menyenangkan artinya di sini adalah pembelajaran yang menyenangkan, menciptakan pengalaman positif dan memotivasi siswa untuk belajar. Deep learning dapat membantu menciptakan konten yang menarik dan interaktif. Kita pun merasa bangga apabila kita ditunggu pembelajaran kita ya oleh siswa. Karena mungkin ya kita dianggap pelajarannya sangat menyenangkan. Kemudian ada kreatif. Pembelajaran yang kreatif mendorong siswa untuk berpikir out the box, mengeksplorasi ide-ide baru dan menemukan solusi yang inovatif. Deep learning dapat mendukung kreativitas dengan menyediakan alat dan sumber daya yang inovatif. Kita dapat dibantu oleh kurikulum deep learning ini, ya. Jadi kita sebetulnya sedang menuju kepada teknologi era baru. Kita berteman dengan teknologi. Kemudian yang ketiga kolaboratif tentunya. Pembelajaran yang kolaboratif melibatkan siswa dalam interaksi sosial dan kerja tim. Membangun keterampilan komunikasi dan kerjasama. Deep learning juga dapat memfasilitasi kolaborasi melalui platform online dan aplikasi yang mendukung kerja kelompok. Ya, kita mungkin sekolah Bapak Ibu juga seringkali didatangi oleh lembaga-lembaga non-profit mungkin atau lembaga profit pendidikan seperti Ruang Guru, gitu ya. Itu kita boleh kerjasama Bapak Ibu. Nah, kurikulum deep learning itu dapat membantu di situ dan bahkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kurikulum deep learning Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, penerapannya untuk menggunakan joyful ini, pertama adalah menggunakan metode gamifikasi. Jadi setiap
pembelajaran di sini deep learning dapat digunakan untuk membangun game edukatif yang menarik dan menantang, meningkatkan motivasi dan engagement siswa. Ya, ular tangga online, kemudian teka-teki silang online, pertanyaan yang dibuat secara menarik tapi dalam sebuah aplikasi. Jadi gamifikasi ini merupakan salah satu prinsip dari Joyful ini. Dan saya yakin Bapak Ibu pernah melakukan itu. Dan kedepannya kita akan lebih banyak di situ Bapak Ibu dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, seni dan kreativitas. Nah, deep learning dapat digunakan untuk menciptakan alat dan sumber daya yang inovatif untuk mendukung eksplorasi seni dan kreativitas, seperti generator gambar AI atau alat musik virtual. Mungkin untuk guru seni sekarang tidak perlu repot-repot untuk mengadakan barang drum, gitar, dan sebagainya. Sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi yang bisa meniru suara gitar dan suara drum, yang jadi nggak perlu berat-berat gitu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga ada kolaborasi virtual. Platform online yang didukung oleh deep learning dapat memfasilitasi kolaborasi antar siswa di berbagai lokasi. Ya, Google Meet yang sering gitu. Ini kita lagi menggunakan kurikulum deep learning Bapak Ibu. Zoom dan sebagainya. Ya, kemudian YouTube dan sebagainya. Mendorong pertukaran ide dan pembelajaran bersama. Contoh Bapak Ibu, kita pakai studi kasus. Sebuah implementasi deep learning yang mindful, meaningful, dan joyful. Sebagai contoh nih, suatu sekolah di Indonesia menggunakan deep learning untuk membangun platform pembelajaran online yang personal dan adaptif. Platform ini memungkinkan siswa untuk mempelajari materi pelajaran dengan kecepatan mereka sendiri, menerima feedback yang personal, dan berkolaborasi dengan teman-teman mereka secara virtual. Selain itu, platform ini dilengkapi dengan game edukatif yang menarik dan konten yang relevan dengan minat dan kebutuhan siswa. Hasilnya, siswa menunjukkan peningkatan motivasi, engagement, dan hasil belajar yang lebih baik. Mungkin di sekolah Bapak Ibu sudah ada yang kerjasama dengan salah satu lembaga, di mana lembaga tersebut menawarkan sebuah aplikasi, memulai mungkin daftar hadir secara otomatis, yang dimana ketika anak hadir di sekolah orang tuanya tahu gitu kan secara aplikasi. Nah itu bisa Bapak Ibu teruskan bila sekolah Bapak Ibu sudah ada yang kerjasama. Nah ini kedepannya kita akan lebih banyak seperti itu Bapak Ibu, kalau ini jadi kurikulum deep learningnya. Kesimpulan dan langkah selanjutnya Bapak Ibu, pendapat kami, hemat kami, deep learning memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, perlu diterapkan dengan bijaksana untuk memastikan bahwa proses pembelajaran memang tetap berpusat pada siswa, kemudian bermakna dan juga menyenangkan. Dengan menggabungkan teknologi deep learning dengan prinsip-prinsip mindfulness, meaningfulness, dan joyfulness tadi, kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan transformatif bagi semua orang. Jadi ini sebuah pengantar kami kepada Bapak Ibu mengenai seperti apa itu kurikulum deep learning yang sedang hangat-hangatnya. Dan mudah-mudahan kalau kedepannya tetap menjadi kurikulum deep learning, kita sudah punya pemahaman atau modal awal untuk kita melakukan kurikulum deep learning. Itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih untuk terus selalu bersama kami dan tetap pantau terus Komel kami, karena kedepannya kami akan memberikan informasi-informasi terbaru. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu, tetap sehat, tetap menjadi guru yang hebat. Lifelong learning, long life.